Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan segala bentuk pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya di mana pada kesempatan Jumat kali ini Allah Subhanahu wa taala masih meminjamkan umurnya kepada kita. Masih memberikan kepada kita banyak waktu untuk menghirup udara Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan dengan gratis. Kita bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat keimanan. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salamnya pun tercurahkan kepada para sahabat-sahabatnya, kepada istri-istrinya, dan kepada seluruh kaum muslim dan muslimat yang selalu istiqomah untuk mengilmui agama ini, kemudian berusaha untuk mendakwahkannya, kemudian bersabar dalam melaksanakan segala perintahnya, dan bersabar dalam meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa zanul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru kalian untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah untukku. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kalian mengetahuinya. Jamaah sekalian, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru kepada kalian untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah. Oleh karena itu jamaah sekalian, perintah salat Jumat ini yang jika kita melaksanakan perintah ini atau kita bersegera untuk melaksanakan perintah Jumat, berarti sedemikian pula lah cara kita untuk menakar atau mengukur keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Artinya, jika pada kesempatan Jumat kali ini kita telah mengetahui akan ada yang namanya pelaksanaan sholat Jumat, kemudian dengan hal tersebut kita fas'au, bersegera, kita tidak berleha-leha, kita tidak bermalas-malas, kita menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan bersegera. Berarti dapat kami katakan sebegitu pula tingkat keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, siapapun yang datang ke masjid ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat iman. Tinggal bagaimana cara kita, bagaimana apresiasi kita dalam menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalau kita jabarkan secara luas, dapat kita artikan apabila ada sebuah perintah dalam Al-Quran, entah dia perintah sholat,
perintah puasa, perintah berzakat, perintah bersedekah, perintah melaksanakan haji, perintah beramar ma'ruf nahi munkar. Kemudian dalam bentuk perintah-perintah tersebut kita bersegera, antusias, dapat kami katakan sebegitu pula tingkat keimanan kita. Jemaah sekalian, yang menjadi renungan kita bersama adalah di akhir zaman ini kita mendapati banyak kematian yang tiba-tiba. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana seandainya Allah Subhanahu wa taala mengambil kita, mengambil nyawa kita dengan tiba-tiba, sementara kita tidak bersiap untuk menyambut panggilan tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita dimatikan pada saat antara maghrib dan isya. Kemudian kita tidak sempat melaksanakan sholat isya pada sholat maghrib pada saat itu. Berarti dapat kami katakan sebegitu pula tingkat keimananmu yang akan kau persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au. Bersegeralah. Setiap perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian kita sikapi dengan segera, tidak berleha-leha. Kita sambut panggilan tersebut dengan panggilan keimanan. Sebegitu pula tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perintah salat rata-rata jamaah sekalian dimulai dengan kalimat iman. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2 menyebutkan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Iman itu jamaah sekalian berbanding lurus dengan kualitas salat kita. Semakin kita bersemangat untuk melaksanakan salat, semakin kita bergegas, itu menunjukkan semakin tinggi pula tingkat keimanan kita. Begitupun sebaliknya, jika kita malas, kita ogah dalam menyeru, dalam mendengarkan panggilan sang muazin, berarti jamaah sekalian sekali lagi begitu pula tingkat keimanan kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dalam kehidupan keseharian kita mendengarkan cibiran dari teman-teman kita atau bagi orang yang masih malas melaksanakan sholat, bahwa si fulan rajin melaksanakan sholat, namun si fulan masih gemar untuk melakukan kemungkaran. Kadang masih menggibah, kadang masih menghasut, atau terkadang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Yang menjadi pertanyaan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan sholatnya yang kita salahkan. Yang perlu kita cek adalah benarkah bacaan sholatnya, benarkah kehusyuannya, sudah benarkah tumaninahnya, atau sudah benarkah pula tujuannya untuk apa ia sholat. Jamaah sekalian, sebagai peringatan kita pada Jumat kali ini, terlebih-lebih buat kami sang khatib, bahwa tujuan kita untuk melaksanakan sholat yang berulang-ulang ini, Jumat kemarin kita melaksanakan sholat Jumat, Jumat sekarang, Jumat akan datang, kemudian dengan rutinitas kita 5 kali sehari, untuk apa sih kita melaksanakan perintah tersebut? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fas'au ila dzikrillah. Tujuan sholat adalah untuk lebih mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mengingatkan kita akan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa. Jamaah sekalian, kita datang melaksanakan sholat Jumat di tempat ini tidak hanya sekedar datang, duduk, kemudian ada yang mengantuk dan bahkan ada yang tertidur. Namun sekali lagi, tujuan kita melaksanakan sholat Jumat adalah lizikrillah, lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya jemaah sekalian, dengan pelaksanaan sholat Jumat yang berulang-ulang ini, yang sudah beberapa kali kita melaksanakan sholat Jumat, akan lebih meningkatkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai catatan singkat kami sebagai khatib, apabila seseorang telah balik dan rutin melaksanakan sholat Jumat, berarti orang tersebut telah melaksanakan sholat Jumat sebanyak 650 kali.
Jika ada orang yang sudah umurnya 30 tahun, berarti orang tersebut telah melaksanakan sholat Jumat jika rutin sebanyak 1150 kali. Jika orang tersebut telah berumur 40 tahun, kemudian rutin melaksanakan sholat Jumat, berarti orang tersebut telah melaksanakan sholat Jumat sebanyak 1650 kali. Yang menjadi pertanyaan adalah, dengan pelaksanaan sholat Jumat yang berulang-ulang ini, apakah tujuan li zikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, telah masuk ke dalam diri kita? Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, jamaah sekalian, memiliki dua arti. Yang pertama, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, memiliki dua makna umum. Yang pertama adalah keadaan yang mampu untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ingat tersebut terdorong kita untuk lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan pelaksanaan Jumat yang berulang-ulang ini membuat kita untuk zikrillah lebih terdorong untuk lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budu wa aqimis sholata li zikrihi. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Oleh itu sembahlah aku, laksanakanlah salat untuk li zikrihi, mengingat aku. Oleh karena itu jamaah sekalian, sekali lagi, seharusnya dengan semakin bertambahnya umur kita, serta dengan pelaksanaan sholat Jumat yang berulang-ulang kita lakukan ini, lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih meningkatkan kualitas keimanan kita, lebih meningkatkan kekhusyuan kita, lebih meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika sebaliknya, jika kita telah melaksanakan sholat secara berulang-ulang pada hari Jumat ini, kemudian sikap kita abai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti sekali lagi ada yang salah dengan tujuan kita melaksanakan sholat Jumat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih lagi apabila umur kita telah 40 tahun, kemudian kita masih abai untuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadits qudsi, "Wa man balagal arba'ina wa lam yaglib khairu sarrahu falyatajahhas ala ilan nar." Apabila umurmu telah 40 tahun, kemudian sikapmu masih begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan kualitas kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, falyatajahhas ala ilan nar, maka bersiap-siaplah dirimu untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya makna zikir yang kedua adalah, yang diartikan oleh para ulama berdasarkan paparan dalam Al-Quran adalah sebagai keadaan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ingat tersebut membuat kita terjauh dari perbuatan maksiat. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pelaksanaan salat yang kita lakukan secara berulang-ulang, semakin membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membuat kita terjauh dari perbuatan maksiat. Dengan zikir tersebut jamaah sekalian, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita dalam keseharian kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita telah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mustahil untuk melakukan berbagai macam maksiat. Mustahil kita untuk berbuat curang dalam bekerja, mustahil kita mencuri, mustahil kita untuk berbegal, atau mustahil kita untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Karena semua itu didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika para penduduk Mekah hijrah ke Madinah, kemudian setelah mereka sampai di kota Madinah, mereka telah mendapatkan kemapanan. Mereka tidak lagi disiksa, mereka tidak lagi sembunyi-sembunyi untuk melaksanakan sholat, sehingga ada di antara para sahabat yang mulai lalai dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sahabat masih ada yang lalai, kemudian ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
Surah Al-Hadid ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'lil ladzina amanu an tahsyaw qulubukum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la takunu kal ladzina utul kitaba min qabli fatala alaikumul amadu qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Hai kata Allah Subhanahu wa taala, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman disuruh untuk lebih khusyuk dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepadamu. Janganlah kalian seperti mereka yang berlalu masa, kemudian hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Jamaah sekalian, sahabat yang telah dijamin untuk masuk dalam surga, Allah Subhanahu wa taala menegur langsung kepada mereka yang lalai. Apatah lagi kita, umat akhir zaman yang terlalu banyak meninggalkan perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ayat ini lebih membuat kita untuk lebih banyak khusyuk dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi segala kebenaran-kebenaran yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an dan hadis. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita untuk masuk ke dalam surga. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum yadkhulul jannata illa man syarada ala ahlihi, sidadal bagiri ala ahlihi." Ingatlah, kamu semua akan masuk ke dalam surga terkecuali orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti jamaah sekalian, jika kita ditakdirkan untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, berarti kita termasuk orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sifatkan seperti seekor onta yang membangkang terhadap pemiliknya. Jamaah sekalian, jika ada di antara jamaah yang telah melaksanakan umrah atau haji, kita perhatikan unta di sana sangat patuh kepada majikannya. Sampai patuhnya Rasulullah menggambarkan dalam hadis ini, jika kalian membangkang kepada Allah sama seperti Anda membangkang seperti seekor onta yang membangkang terhadap pemiliknya. Sementara onta termasuk hewan yang sangat jinak. Begitulah jamaah sekalian, jika kita berusaha untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat kami katakan sebegitu pula kerasnya hati kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rata-rata dalam hasil survei kami, khatib yang berdiri melaksanakan sholat Jumat, yang berdiri di mimbar ini, yang paling banyak jamaah sekalian berbicara tentang materi kematian. Tanpa disadari, survei menunjukkan bahwa khutbah yang paling terbanyak adalah survei khutbah yang mengingatkan tentang kematian. Memang benar jamaah sekalian, ketika kita bangun pagi, kita telah berazam, kita telah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa yang dianjurkan untuk dibaca pada saat kita bangun pagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala bentuk pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kami bertekad yang telah menghidupkan kami dari kematian, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami dikembalikan. Itu sebuah ikrar bahwa kehidupan ini semuanya akan berakhir pada sebuah titik yang namanya kematian. Pun dalam sholat Jumat seperti ini, pada rakaat yang kedua, kita disunnahkan untuk membaca surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Sudah sampaikah berita kepadamu tentang hari kiamat? Jumat kemarin, Jumat ini, Jumat yang akan datang, rata-rata di rakaat yang kedua sang imam membacakan Al-Ghasyiyah. Berarti jamaah sekalian, kita selalu diperintahkan untuk selalu mengingat akan yang namanya kematian. Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Sudah sampaikah berita kepadamu tentang yang namanya hari kiamat?
sekurang-kurangnya kita akan mendapatkan kiamat yang kecil berupa kematian, dan semua kita pasti akan melaluinya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jemaah sekalian, sebagaimana khutbah kami yang pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Cara kita menakar keimanan kita adalah jika ada perintah untuk melaksanakan kebaikan, kemudian kita fas'au, bersegera untuk melaksanakan perintah tersebut, berarti sebegitu pula tingkat keimanan kita. Namun jamaah sekalian, saya berpesan kepada jamaah sekalian, terlebih-lebih kami sebagai khatib, apabila ada seruan untuk melaksanakan kebaikan, kemudian kita abai dalam melaksanakan kebaikan tersebut, sebegitu pula tingkat keimanan kita. Yang menjadi pertanyaan, jika Allah Subhanahu wa taala mengambil kita pada saat keimanan kita dalam titik terendah, maka nauzubillah summa nauzubillah, bekal apa yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abdika wa wa'dika mahtata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambik faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi yaidukum la'allakum tadhakkarun wa rasulullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.